Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fifil Fatul Soleha dari semester 5A jurusan Tadris Bahasa Indonesia YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Kali ini saya akan ambil model pembelajaran kontekstual. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyaji materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Saifuddin dan Berdati tahun 2014 halaman 48, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar yang tertentu dan berfungsi untuk pedoman perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis atau kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi yang disusun oleh para pencipta atau pembimbingnya atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar untuk memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapainya. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan lingkungan belajar yang diperlukan memiliki tujuan pembelajaran yang dapat tercapai. Selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode-metode pembelajaran. Hal ini sangat perlu dilakukan guna untuk membuat murid menjadi lebih semangat dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan ketika sedang dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi-materi pembelajaran yang ia sampaikan, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran ini dapat dikuasainya di akhir-akhir kegiatan. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual atau textual teaching learning atau disingkat CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata, dan siswa didorong untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mengajar ini, yang terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu yang berdasarkan pengalaman belajarnya. Pemahaman adalah suatu cara yang sistematis
dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual ini yang membuatnya khas dan dibandingkan dengan cara yang lain, yaitu yang pertama, konstruktivisme, mendorong peserta didik agar bisa mengonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, didasarkan pada penyingkapan penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya, sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang keempat, learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling dengan mempergerakkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi merupakan proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian nyata merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang pengembangan belajar peserta didik. Tujuan model pembelajaran kontekstual. Tujuan model pembelajaran kontekstual ini yang pertama, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka mengetahui satu keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan-permasalahan lainnya. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar ini tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan yang ia dapatkan dan ia temukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan model pembelajaran CTL ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Selanjutnya, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ada pula agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi atau wawasan-wawasan kompleks, dan siswa dapat menjadikan informasi itu bahwa informasi itu miliknya sendiri yang ia serap dalam pembelajaran yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, yang terakhir ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya dan menciptakan masyarakat belajar. Yang keempat, menghadirkan model sebagai contoh belajar untuk melakukan yang kelima, melakukan refleksi di akhir pertemuan atau berdiskusi terlebih dahulu sebelum ditutupnya pembelajaran. Selanjutnya, melakukan penilaian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.